Terima kasih teman-teman sudah bergabung dalam acara Daily Mindfulness ya. Kali ini Sosyung Agus akan menemani kita dengan judul Mengapa Sulit Berubah gitu ya Sosyung Agus ya. Iya, Bu. Tapi sebelum kita mulai, kita latihan nafas dulu yuk sebentar untuk menyatukan hati dan pikiran kita. Oke, teman-teman yang belum terbiasa bisa menaruh tangannya di perut, lalu tarik napas, perutnya dikembungkan, buang napas, perutnya dikempiskan. Tarik kembung, buang kempis. Tarik kembung, buang kempis. Kembung, kempis. Rileks. Sungguh-sungguh rileks. Rileks. Sungguh-sungguh rileks. In 2, 3, 4, 5. Out 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15. 17, 18, 19, 20. 22, 23, 24, 25. 27, 28, 29, 30. 32, 33, 34, 35. 37, 38, 39, 40. 42, 43, 44, 45. 47, 48, 49, 50. In, out. In, out. Oke, teman-teman. Oke. Sudah nyaman ya? Oke, semua sudah bahagia? Sudah terasa lega? Sudah ya? Oke, mari kita fokus dengan Sosyung Agus dengan topik mengapa sulit berubah. Silakan Sosyung Agus. Terima kasih Ibu Heleng, Sece Heleng. Selamat malam, Sosyung Sece, Bapak Ibu sekalian rekan-rekan. Semoga dalam keadaan selalu sehat, sejahtera, bahagia. Terima kasih tadi Ibu Heleng sudah memandu kita ya, menenangkan diri, mempersiapkan kita untuk berdiskusi, belajar sama-sama malam ini. Sesuai dengan yang tertera di dalam grup, harusnya kan hari ini Here and Now Part 3 ya. Tapi mohon maaf, saya belum bisa mengupdate ya konten mengenai Here and Now tersebut. Jadi saya memilih topik mengapa sulit berubah. Nah ini tentu juga terkait dengan pembahasan kita, diskusi kita mengenai daily mindfulness. Karena menurut pemahaman saya, kita tertarik dengan hal-hal seperti ini, kesadaran setiap hari, karena tentu ingin membuat hidup yang lebih baik. Dan untuk meraih hidup yang lebih baik, kita sudah paham betapa pentingnya kerja pikiran bawah sadar. Jadi, kalau saya mengikuti grup ini,
sesi-sesi sebelumnya dipandu oleh Susyung Antoni mengenai meditasi cinta kasih ya. Juga ada yang seringkali memandu kita, Susyung Hengki ya, mengenalkan kita terhadap berbagai metode, berbagai cara untuk membangun konsentrasi. Ya. Jadi apa yang diajarkan, apa yang di-sharing di sesi-sesi ini sesungguhnya kita diingatkan untuk terus sadar. Ya. Jadi saya pernah bertanya-tanya, kenapa kita perlu memahami pikiran bawah sadar? Tetapi kita diingatkan untuk terus sadar. Jadi ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi pertanyaan ini saya terus gali ya untuk mencari jawabannya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah pikiran sadar penting? Sangat penting. Apakah pikiran bawah sadar sangat penting? Juga sangat penting. Jadi nanti saya akan sharing sedikit lagi, mengulas sedikit apa perbedaan pikiran sadar dan bawah sadar. Jadi kenapa sadar itu penting? Karena sadar itu adalah semacam filter dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita rasakan. Jadi filter itu akan menentukan isi dari hati kita, isi dari batin kita, isi dari pikiran kita. Sama seperti makanan. Jadi kalau makanan yang bergizi masuk, secara fisik kita akan mendapatkan gizi yang baik, makanan yang baik. Tapi kalau makanan yang kurang baik, gizinya ataupun kandungannya ada yang tidak sehat, fisik kita juga akan terpengaruh. Nah, demikian pula apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu sesungguhnya makanan buat batin kita. Nah, kita perlu punya filter. Ya. Kalau tidak punya filter, itu pikiran bawah sadar kita itu akan seperti dipenuhi oleh sampah-sampah ataupun kotoran-kotoran. Dan yang menentukan hidup kita, keputusan kita, karakter kita, kebiasaan kita, itu sesungguhnya adalah pikiran bawah sadar. Ya. Jadi saya bicara dalam konteks kita sebagai manusia. Ya. Jadi tentu tidak melampaui kuasa Tuhan dalam hal ini. Kalau saya melihatnya adalah Tuhan sudah memberkati kita, akal, pikiran, badan fisik ini. Tinggal bagaimana kita menggunakan akal, pikiran, hati kita untuk merancang kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita memahami pentingnya menjaga kesadaran, kita akan menjaga kesadaran kita dengan sangat baik. Kenapa? Karena itulah yang akan menentukan kualitas isi pikiran bawah sadar kita. Ya. Jadi terkait dengan itu, untuk merefresh kembali kenapa Ibu Wileng menginisiasi diselenggarakannya sesi-sesi seperti ini adalah sebenarnya sesungguhnya membangun kesadaran kita setiap saat. Membangun kesadaran untuk pikiran bawah sadar yang sehat. Ya. Jadi sangat baik di kelas di sesi-sesi seperti ini setiap minggu kita diingatkan terus untuk selalu mindful. Nah, kaitannya dengan here and now, dalam bahasa Indonesianya here itu di sini. Now itu sekarang. Pertanyaan saya kepada Ibu Bapak, Susyung Sece sekalian, apakah sudah di sini? Sudah hadir di sini? Di tempat ini? Ya, di masing-masing tempat Ibu Bapak berada, baik di rumah, atau mungkin yang ada di kendaraan, atau yang ada di kantor, ya, itu berarti tempat, here. Ya. Now, itu merujuk pada waktu. Apakah sudah hadir di saat ini? Ataukah pikirannya masih di mungkin 5 menit yang lalu, atau pikirannya masih nyangkut di tadi pagi, atau mungkin sebulan yang lalu, atau mungkin beberapa tahun yang lalu. Ya. Susyung Sece, Bapak Ibu yang tahu sendiri. Ya. Atau apakah sudah ada di sini? Benar-benar melihat layar monitor kita, atau layar handphone kita, mendengar suara yang sekarang saya keluarkan,
Bagus, terima kasih Ibu Like. Ya. Dengan menjawab, sangat besar kemungkinan Ibu Like sudah di sini. Ya. Jadi kalau yang tidak memahami apakah sudah di sini, orang akan bingung. Loh, kan kita sudah di sini, kenapa masih harus bertanya sudah di sini atau belum? Ya, secara fisik kita memang sudah di sini. Tapi apakah secara pikiran, secara batin kita sudah benar-benar di sini? Jadi selamat datang buat Sesiung Sece, Bapak Ibu sekalian yang sudah benar-benar hadir di sini. Di tempat ini, di saat ini juga. Ya. Kenapa saya ucapkan selamat? Karena kalau kita hadir di sini pada saat ini, berarti paling tidak kita sudah menjaga tubuh kita, pikiran kita dalam suatu kondisi yang bermanfaat. Ya, kita berkumpul dengan orang-orang yang punya niat yang positif. Paling tidak kita terhindar dengan hal-hal yang negatif. Ya. Paling tidak kita tidak terpapar oleh hal-hal yang negatif. Ya. Jadi kenapa itu bersyukur? Jadi sebagai pengingat, here and now adalah di sini dan sekarang saat ini sangat penting kita praktekkan. Kalau kita senantiasa hidup dalam kondisi di sini, di tempat ini, di saat ini, sangat mungkin kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Kalau memang kita melatih setiap saat kita itu diisi dengan hal-hal yang baik. Kalau buat Bapak Ibu Sesiung Sece sekalian yang pikirannya masih mungkin kejadian tadi sore, tadi siang, tadi pagi, kemarin, ya, atau beberapa hari yang lalu, mari kita belajar untuk melepaskan. Ya. Sesiung Hengki, Pak Hengki sudah mengajak kita berlatih untuk melepaskan. Ya. Jadi kalau sederhananya begini, belajar melepaskan sangat sederhana Ibu Bapak sekalian. Kalau sekarang di depan Sesiung Sece sekalian atau Bapak Ibu sekalian ada benda misalnya, saya misalnya memegang handphone ini. Ya. Di tangan kanan saya memegang handphone ini. Handphone ini sangat penting bagi kehidupan saya. Ya. Tapi ada masanya sesuatu yang sangat penting ini pun saya harus lepaskan. Karena misalnya pada saat saya harus makan, pada saat saya harus memakai pakaian, saat saya harus membereskan barang-barang, tentu saya harus lepaskan. Meskipun ini sangat penting. Nah, pada saat saya melepaskan ini, tangan saya kan kosong. Berarti saya bisa melakukan hal yang lain. Demikian pikiran kita. Jadi, di momen ini, mari kita niatkan, kita diskusi sama-sama, belajar sama-sama. Kalau tidak ada yang lebih penting, dalam arti tidak mengancam kehidupan jiwa kita atau jiwa orang lain, kita niatkan sejenak, kita lepaskan. Ya. Karena itu baik untuk kesehatan pikiran kita. Ya. Karena pikirannya sibuk, fisik yang sibuk belum tentu selalu baik. Jadi ada waktunya kita berikan pikiran kita, fisik kita untuk beristirahat. Nah, tadi Ibu Hileng sudah mengajak kita mengamati nafas kita. Jadi saya juga berusaha tadi mengajak Ibu Bapak, Sesiung Sece sekalian, fokus pada suara yang saya hasilkan atau suara-suara yang ada di sekeliling Sesiung Sece sekalian. Ya. Begitu sudah menyadari ada suara ini, berarti Sesiung Sece sudah di sini. Ya. Kemudian juga Sesiung Sece coba fokus atau sadari penuh posisi duduk atau posisi berdiri Sesiung Sece sekalian. Bagian duduk kita bisa sadari bagian pahanya atau bagian bokongnya menempel ke bangku. Ya. Bagi yang mungkin memakai kacamata, bisa juga sadari ada gagang kacamatanya menempel di telinga. Ya, ini latihan-latihan paling sederhana di setiap saat pun untuk membantu kita menjaga kesadaran. Kemarin kebetulan saya baru mengikuti satu sesi meditasi yang bernama Chan, ya. Jadi gurunya itu almarhum Master Seng Yan, ya, bukan Master Chen Yan ya, Master Seng Yan. Jadi beliau yang menurunkan metode ini. Nah, kemarin ada satu pepatah yang menarik, ya. Jadi kalau kondisi saya menyebut Buddha di sini
saya izinkan saya menyebut sosok Buddha ya. Jadi sosok Buddha itu saya bawakan ke sini bukan dalam konteks agama, tetapi dalam konteks kesadaran. Ya. Jadi Buddha itu sendiri secara harafiah artinya yang tercerahkan. Ya. Jadi sesungguhnya itu adalah makhluk yang sadar setiap saat. Jadi saya membawa konteks Buddha ini sebagai sosok atau makhluk yang sadar setiap saat, setiap detik, bahkan setiap milidetik, setiap satuan waktu yang paling kecil. Beliau selalu sadar. Nah, jadi di dalam sesi tersebut kemarin peserta dibimbing oleh mentornya, ya ada satu biku ya, biku Dhammawimala ya, dia memberikan satu analogi. Jadi kalau sosok Buddha itu seperti sosok yang sudah mencapai status atau kondisi S3. Ya. Kalau di dunia pendidikan kita tahu ya S3 itu tingkat atau jenjang pendidikan yang paling tinggi. Ya. Tapi S3 yang dimaksud di sini untuk merujuk pada kondisi Buddha adalah kondisi S3 sadar setiap saat. Ya. Jadi S3-nya maksudnya adalah sadar setiap saat. Sadar setiap saat artinya apa? Tidak ada satu kondisi pun yang mampu membuat Buddha itu merasakan emosi-emosi negatif, ya, marah, ya, sedih, kecewa, tidak akan pernah mampir ya ke dalam orang yang sudah mencapai kondisi Buddha. Ya. Begitu pula kondisi yang gembira meluap-luap, ya, itu juga kondisi yang dalam konteks tertentu juga kondisi yang kurang sadar, ya. Jadi kondisi yang sadar itu tentu batin yang jernih tak tergoyahkan. Itu adalah kondisi sadar setiap saat. Jadi kondisi apapun, kondisi baik beliau tetap tenang, kondisi tidak baik beliau tetap tenang. Ya, ini dalam bahasa pemahaman saya yang sangat awam. Nah, tapi untuk sebelum mencapai S3 minimal kita ada di S2 dulu, ya. Jadi kondisi S2 itu apa? Kalau S3 tadi apa? Coba bisa ditulis di chat. Saya ingin coba mendapat kilas balik feedback ya dari Ibu Bapak, siswa-siswa sekalian, apakah tadi sadar penuh? S3 saya tadi sebutkan apa? Oke, sadar setiap saat. Terima kasih Ibu Helen, terima kasih Ibu Velita. Ya. Jadi S3 itu sadar setiap saat. S-nya ada 3. Nah, sebelum kita sampai di kondisi sadar setiap saat, kita bisa melatih untuk kondisi S2. Ya, kalau di jenjang pendidikan sebelum S3 kita harus S2 ya. Nah, S2 itu apa? S2 itu kondisi sering sadar. Ya. Sadarnya sering. Jadi setiap saat kita terus saling mengingatkan ya di grup maupun di sesi-sesi seperti ini, kita sering sadar dengan kondisi kita. Pada saat kita marah, kita kesel, kita sadar, oh iya nih saya lagi sedang marah, saya sedang kesel atau sedang sedih. Pada saat kita menghadapi situasi yang menyenangkan, membuat kita gembira, kita juga sadar. Kita gembira, kita sadar. Kenapa dengan sadar itu penting? Karena dengan sadar itu penting, pada saat kita bergembira, kita tahu bahwa kegembiraan ini tidak kekal. Ya, kegembiraan ini pun akan berakhir. Jadi kita bisa kembali tenang. Demikian pula pada saat menghadapi kondisi yang mungkin membuat kita kecewa, sedih, kesal. Ya, kita juga, kalau kita bisa menjaga kesadaran, kita tahu ini pun akan berlalu. Jadi kita selalu dalam kondisi yang tenang, tak tergoyahkan. Ya, jadi kita terus latih sering sadar. Nah, metode-metode yang sering kita dengar dari Pak Hengki, Sisyung Hengki, Pak Antoni, Sisyung Antoni, ataupun saya, ataupun Ibu Hileng, Pak Hoklai juga ya, dan beberapa narasumber lainnya, tidak lain adalah mengingatkan kita untuk terus melatih kesadaran. Ya. Nah, sebelum S2, ada satu yang harus kita jalani dulu, itu namanya S1. Ya, jadi ada S1, S2, S3. Coba saya meminta feedback dari Bapak Ibu sekalian. Tadi S3 sadar setiap saat. Kalau S2 apa?
Silakan tulis di chat atau menyalakan mic juga Sering silakan. sadar. Sering sadar. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Hilang, Ibu Felita ya, sama Ibu Ria ya. Sering sadar. Jadi kalau kita setiap hari dalam 24 jam, ya, dipotong tidur kurang lebih 8 jam ya, buat yang bisa tidur 8 jam. Sisanya 16 jam itu kalau bisa sering sadar, itu tentu akan sangat baik. Sering sadar itu sederhana, menyadari kita sedang makan, kita sedang mengunyah makanan, menyadari kita mendengar suara burung, menyadari kita mendengar suara kendaraan, itu sering sadar. Ya, itu menyadari apa yang ditangkap oleh indera mata kita, indera mulut kita, indera penciuman kita, indera pendengaran kita. Ya, juga ada indera pikiran ya. Bahasa saya sebutnya indera pikiran, objek-objek pikiran. Jadi kalau lagi diam terus tiba-tiba ada muncul ingat seseorang atau ingat kondisi, begitu kita sadar kita ingat itu, berarti kita sadar ya. Nah, sering sadar. Nah, sebelum kita masuk sering sadar, kita perlu melatih yang namanya S1. S1 itu apa? Kalau saya kemarin belajar, saya ingat sabar ya. Sabar, bukan sadar ya, sabar. Jadi kita terus melatih kesabaran. Kalau kita terus melatih kesabaran, seperti kita melatih metode-metode di dalam sesi-sesi seperti ini, ya, kita akan bisa meningkat ke kondisi sering sadar. Ya. Kalau kita terus-menerus sering sadar, lama-lama itu akan jadi habit, itu akan menjadi satu program bawah sadar yang sangat kuat, otomatis kita akan sadar setiap saat. Ya. Jadi tentu pada saat mengikuti sesi-sesi seperti ini, sabar itu sangat penting. Ya. Karena kalau tidak sabar, kita mungkin menyerah. Saya tidak bisa berhitung. Tadi seperti yang dilakukan Ibu Hilang. Ya. Saya tidak bisa menggunakan objek ini karena saya gelisah dari cara duduknya, dari cara pikirannya dan sebagainya. Nah, jadi sabar itu perlu. Ya, bahkan pelatihan diri terbaik sesungguhnya adalah sabar. Ya, jadi buat sesi-sesi yang ada di Seci juga Master Chen Yan ya seringkali mengingatkan kita mengenai kesabaran. Ya. Nah, jadi berangkat dari sana. Sesungguhnya pada saat saya tadi mengulang, itu saya mendapatkan manfaat. Ya, jadi kemarin saya berusaha mendengarkan dengan sadar, kemudian saya mengulang kembali di sini. Ya. Kalau suatu saat Bapak Ibu atau siswa-siswi bisa mengulang ini ke anggota keluarga ataupun ke dalam diary-nya, catatan hariannya, itu akan sangat baik. Ya, karena itu mengulang sesuatu yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Ya, mudah-mudahan berguna. Jadi ada sabar, yang kedua adalah sering sadar, yang ketiga adalah sadar setiap saat. Jadi sesungguhnya kalau kita terus latihan ini, kita akan selalu dalam kondisi here and now, di sini dan sekarang. Ya. Jadi itu sebagai pembuka dari saya. Mudah-mudahan judul yang disampaikan Ibu Hilang jadi tidak lari ya. Hari ini kita membahas here and now part 3 ya. Nah, tetapi kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita mau terus latihan dengan sabar? Ya, metode pelatihan setiap orang berbeda-beda. Ya, jadi kita tidak perlu memberi tekanan kepada diri kita. Kok saya tidak bisa seperti yang lain? Ya, kok saya tidak bisa seperti Pak Hengki? Kok saya tidak bisa seperti Susyung Antoni? Ya, misalnya pada saat melakukan meditasi cinta kasih, membayangkan, terus ada yang nggak muncul bayangannya. Nggak apa-apa, karena tidak semua orang bisa memunculkan bayangan. Tapi mereka memiliki kelebihan di objek-objek yang lain. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan boleh disela atau ada masukan boleh disampaikan ya, Ibu Bapak, siswa-siswi sekalian. Kalau tidak ada, saya mau mengajak Ibu Bapak sekalian, siswa-siswi sekalian, kita belajar sama-sama mengenai mengapa sulit berubah. Ya, saya pernah bawakan ini dalam beberapa sesi, termasuk di lingkungan kerja. Ya, karena buat orang-orang di lingkungan kerja itu menjadi orang yang lebih baik itu sebuah tantangan. Ya, bagaimana bisa melepaskan kebiasaan buruk,
membangun satu keterampilan baru, misalnya membangun keberanian, membangun cara berkomunikasi yang lebih baik, itu tentu butuh kebiasaan yang baru, itu agak sulit. Ya, misalnya di public speaking, kalau di dunia kantor, di dunia pekerjaan, sangat penting untuk membangun kebiasaan berbicara di depan publik dengan baik. Kan seringkali orang merasa takut, ya, orang merasa ragu, orang merasa tidak bisa. Ya, apalagi yang belum pernah, dia akan bilang, oh saya nggak pernah. Nah, begitu didorong, mereka akan menghadapi hambatan-hambatan seperti ini. Nah, jadi ini sangat relevan. Buat kehidupan kita sehari-hari ini juga tentu penting, ya. Sangat bisa dipastikan, ya. Kita semua memiliki kebiasaan buruk, ya. Entah itu kebiasaan buruk yang halus maupun yang kasar. Nah, jadi sangat baik kalau mungkin sesi ini berguna untuk mengingatkan kita. Jadi saya share ini dari apa yang saya alami, apa yang saya pelajari, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat. Semoga bisa berguna. Jadi topik ini juga saya mengambil satu inspirasi dari apa yang disampaikan Master Cheng Yen ya, di dalam satu bukunya. Jadi terkait dengan kebiasaan yang nanti kita akan lihat. Nah, jadi saya ingin mengajak siswa-siswi Bapak Ibu sekalian untuk melihat bahwa topik atau pembahasan mengenai perubahan ya, itu sudah sejak dulu dibahas ya. Seorang cendekiawan namanya Heraklitus ya. Ini cendekiawan di masa lalu ya. Sudah bahkan ada satu ungkapan terkenal yang dipakai. Jadi dalam bahasa Indonesianya adalah perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti, hal yang tetap di dalam kehidupan ini. Jadi menarik ya. Tidak ada yang pasti kecuali perubahan. Ya. Jadi perubahan itu ya lawan kata dari tetap. Ya. Jadi perubahan pasti terjadi dalam hidup kita. Jadi ini sudah disampaikan. Jadi apakah ini relevan atau nyambung dengan here and now? Ya. Jadi kalau kita memiliki kesadaran yang kuat, begitu kita menghadapi kondisi apapun, kalau kita paham segala sesuatu akan berubah, kita akan menerima dengan lebih lega, lebih legowo. Ya, karena kalau tidak lega, tidak legowo, kita berharap tidak berubah. Kondisi yang baik tidak berubah. Ya, terus kalau kondisi tidak baik, kita berharap cepat-cepat berubah. Nah itu jadi menggoyang batin kita. Jadi perubahan adalah suatu keniscayaan, sesuatu hal yang pasti kita alami. Ada yang tidak suka perubahan. Tapi kalau kita lihat, belajar dari alam, perubahan itu bisa justru hal yang baik. Ya, kita bisa melihat bagaimana seekor ulat bisa bertransformasi, bisa bermetamorfosis, ya, berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Ya, jadi ini fenomena alam yang selalu kita ingatkan ke dalam diri. Kalau kita mengalami perubahan, kita pasti setiap saat berubah, siswa-siswi sekalian. Secara fisik, mungkin tidak kita sadari, ya, kulit kita itu terus berubah. Ya, kalau yang belajar biologi, kita tahu setiap 20 hari sekian, ya, sel kulit kita mati dan tumbuh lagi. Ya. Bahkan perubahan yang sekarang kita lihat ini di benda-benda kita, di sekeliling kita, mereka berubah. Tapi karena keterbatasan indera mata kita, kita tidak bisa melihat perubahan itu, pelapukan itu. Karena perubahan itu terjadi sangat cepat. Bahkan konon, dalam beberapa sumber, kalau sesungguhnya lihat mata saya seperti ini kan, apakah berkedip? Kelihatannya tidak ya. Memang tidak kalau dari kacamata kita. Tapi sesungguhnya dikatakan bahwa ini sebenarnya mata ini sedang berkedip. Ya, saking cepatnya. Sama seperti lampu. Kalau sesungguhnya di rumah sekarang ada lampu, kan melihatnya kan terang terus ya. Tapi sebenarnya lampu itu adalah nyala dan mati dengan sangat cepat sehingga kita melihat itu tidak ada perubahan. Ya. Jadi sebenarnya itu yang kadang-kadang membatasi kebijaksanaan kita, membatasi menghambat kebijaksanaan kita. Kita melihat segala sesuatu itu kekal. Ya. Orang itu bahagia, mobil itu bagus, rumah itu mewah. Tapi sesungguhnya mereka itu terus mengalami pelapukan. Ya. Jadi
buat orang yang bisa melihat lebih dalam, dia tidak akan lagi terlalu tergiur ya dengan hal-hal yang bagus ya, dengan hal-hal yang dia lihat indah, dengan hal-hal yang dia cium wangi ya, dengan hal-hal yang mungkin ada di lidah enak. Kalau dia bisa melihat ini menjadi sesuatu hal yang baik. Ini juga salah satu pendapat ilmuwan terkenal ya, Charles Darwin ya. Jadi beliau adalah salah satu yang mengemukakan teori evolusi. Ya. Jadi kurang lebih dalam bahasa Indonesianya beliau sampaikan, jadi makhluk-makhluk yang paling kuat ya, itu belum tentu yang selamat menghadapi perubahan. Dan bukan juga makhluk-makhluk yang paling pintar yang bisa bertahan menghadapi perubahan. Kita tahu dulu konon bumi ini dihuni oleh dinosaurus, ya. Tapi mereka kuat, ya, jauh lebih kuat dari manusia mungkin ya. Kalau dalam gambaran film-filmnya ada yang bisa terbang, ada yang badannya besar sekali ya. Mereka bisa bilang jauh lebih kuat dari kita. Tapi mereka tidak bisa bertahan, ya. Sampai sekarang mereka sudah punah. Juga mungkin makhluk-makhluk yang cerdas, pintar. Belum tentu mereka juga bisa bertahan. Jadi makhluk apa yang bisa bertahan? Jadi dikatakan di sini bahwa yang bisa bertahan adalah mereka yang bisa beradaptasi terhadap perubahan. Ya. Jadi apa kaitannya dengan belajar mindfulness, belajar kesadaran? Kita bisa terus bertahan, survive, ya, terus bertahan hidup. Kalau dari apa yang saya pahami, dengan mempelajari kesadaran, membangun kesadaran setiap saat, kita bisa membangun kebijaksanaan kita. Kita bisa menghadapi setiap masalah kita bisa mencari solusi atas setiap masalah kita. Ya. Kalau kita pelajari kasus orang-orang menjadi depresi, orang-orang menjadi mungkin melakukan tindakan bunuh diri, artinya mereka tidak survive kan? Meninggal karena penyakit ataupun mereka meninggal karena melakukan tindakan bunuh diri. Ya. Sangat mungkin, ya, tanpa menghakimi, mereka gagal ya dalam menjaga kesadarannya. Ya, jadi bawah sadar mereka dipenuhi oleh hal-hal negatif. Ya. Padahal kalau kita sadar, kita tahu bahwa hal-hal buruk yang dihadapi ini pun akan berlalu. Ya. Banyak kebijaksanaan yang muncul kalau kita selalu dalam kondisi sadar. Ya. Jadi contohnya seperti itu. Ini yang saya maknai. Nah, jadi terkait dengan topik hari ini, mengubah kebiasaan, sulit atau mudah? Siswun CC mungkin saya sangat yakin siswun CC Bapak Ibu pernah atau sangat sering atau bahkan sekarang sedang melakukan perubahan terhadap kebiasaan. Ya, sulit atau mudah? Kebanyakan orang bilang sulit, ya. Dari yang dulu mungkin merokok atau suka minum minuman keras, sekarang berhenti, itu butuh perjuangan. Sulit pada awalnya. Ya. Orang yang malas berolahraga, ingin berolahraga, tentu di awalnya sulit. Ya. Semua hal diawali mungkin sulit. Tapi kalau kita lakukan terus-menerus, bawah sadar kita terbiasa, dia akan menjadi hal yang mudah. Nah, siswa-siswa sekalian, saya ingin mengajak siswa-siswa sekalian praktek sekarang di sini. Siswa-siswa bisa baca semuanya ya. Kalau boleh dan memungkinkan, coba mic-nya di unmute ya, dinyalakan. Ya. Dinyalakan. Saya ingin meminta Bapak Ibu siswa-siswa sekalian membaca huruf ini satu persatu ya. Dari atas sampai ke bawah, dari kiri ke kanan ya. Contohnya ya, kuning, biru, jingga. Terus hitam, merah, hijau. Terus tunggu dulu ya. Secepat-cepatnya. Nanti saya akan hitung ya. Saya akan coba hitung. Kalau semua mic dinyalakan, kalau mungkin ya, kalau suasana lingkungannya itu memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, jangan. Kita akan baca, kita akan hitung berapa detik siswa-siswa bisa membaca dari huruf pertama di kiri atas kuning sampai di bawah. Huruf di kanan bawah jingga. Ya, jadi ada 6 baris dan 3 kolom. Kalau bisa kita menghitung berapa detik siswa-siswa bisa membaca 18 huruf ini ya. Siswa-siswa boleh juga ukur waktunya ya. Coba.
Kita akan mulai, saya akan memberikan hitungan. Pada saat hitungan ketiga kita sama-sama baca, Sisun C mungkin bisa siapkan stopwatch ya. Siapkan dulu ataupun kurang lebih ada jamnya, nanti dilihat berapa detik untuk membaca keseluruhan kata ini. Ya. Baik, saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Kuning, biru, jingga, hitam, merah, hijau, ungu, kuning, merah, jingga, hijau, hitam, biru, merah, ungu, hijau, biru, jingga. Oke, terakhir ya. Oke, ini kurang lebih dari catatan saya 12 detik. Ya. Cepat ya, 12 detik ya. Karena kita sudah sering melakukannya. Ya, rata-rata di 12 detik. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengukur waktu sendiri, nggak apa-apa. Ya, jadi masing-masing beda. Kalau dari ukuran saya di sini tadi ada kurang lebih 12 detik. Oke. Nah, sekarang catat ya, masing-masing waktu ya. Sekarang saya akan masuk ke halaman kedua. Kalau ini kan kita baca hurufnya, benar ya? Kuning, biru, jingga, hitam, merah, hijau. Benar ya? Yang kedua, halaman kedua, sekarang saya mau minta Bapak Ibu Sesyung Sece itu membaca warnanya. Jadi jangan membaca huruf. Ya. Paham ya? Jadi saya kasih contoh di baris pertama. Jadi saya tidak membaca kuning, biru, jingga. Itu salah, ya. Jadi yang harus saya baca adalah saya akan baca warnanya. Abu-abu, merah, ungu. Paham ya? Paham ya? Oke. Sekarang kita juga ukur waktunya. Kalau tadi kurang lebih ada yang mungkin 10 detik, ada yang 12 detik, atau bahkan kurang. Sekarang kita bersiap-siap menghitung waktu kita. Ya. Saya akan beri aba-aba, pada hitungan ketiga kita akan sama-sama membacakan. Membaca warna, bukan membaca huruf. Paham ya? Baik, 1, 2, 3. Abu-abu, merah, ungu, kuning, ungu, hitam, merah, ungu, hijau, hitam, merah, kuning, hijau, ungu, hitam, ungu, merah, hijau. Merah. Oke. Lebih lama ya? Lebih lama atau lebih sebentar? Lebih lama. Lebih lama, ya. Kenapa bisa lebih lama? Ayo, siapa yang mau kasih komentar? Harus konsentrasi. Ya, harus konsentrasi, ya. Tadi dua-duanya kita konsentrasi. Kalau yang pertama, apakah butuh konsentrasi, Ibu? Karena mungkin lebih banyak membaca daripada memperhatikan warna ya. Ya, betul, Ibu Hileng. Jadi selama ini kita kan terbiasa di sekolah, di lingkungan, sepanjang hidup kita lebih banyak untuk diarahkan membaca huruf, benar ya? Jadi itu kerja pikiran bawah sadar. Jadi pikiran bawah sadar kita otomatis cepat kuning, biru, jingga, hitam, merah, hijau, ungu, kuning, merah, ya. Tetapi begitu pada saat kita diminta untuk membaca warna, pikiran bawah sadar kita itu mereka belum terlatih. Mereka bisa, ya, tapi kecepatannya tidak secepat membaca huruf. Nah, jadi ini penjelasan singkat. Kalau orang mau bilang kenapa sulit berubah? Karena semata-mata karena kebiasaannya. Ya, saya yakin sekarang tadi kan Sesyung Sece Bapak Ibu sudah membaca warna. Ya, kalau tadi biasanya kalau kami ukur itu sekitar di 18 detik. Ya, ada yang 20 detik pada saat membaca ini. Tapi begitu diberikan kesempatan sekali lagi, biasanya itu mereka akan lebih cepat 2-3 detik. Kita praktekkan ya. Sekarang tetap kita membaca halaman ini dengan membaca warna. Ya, coba tetap fokus, konsentrasi, kita sekarang membaca warna. Kita membaca setelah aba-aba dari saya. 1, 2, 3, silakan. Abu-abu, merah, ungu, kuning, ungu, hitam, merah, ungu, hijau, hitam, merah, kuning, hijau, ungu, hitam, ungu, merah, hijau. Hitam, merah. Oke. Ada yang lebih cepat, ada yang
Lebih kacau. Masih agak lama ya, nggak apa-apa ya. Ingat ya, kapasitas kemampuan orang berbeda-beda. Jadi ini bukan soal lebih pintar siapa, lebih IQ-nya lebih tinggi siapa, lebih tangkas siapa, enggak ya. Ini hanya semata-mata bagaimana membangun kebiasaan dan terlatih atau tidak untuk lebih fokus ya. Jadi kalau yang lebih cepat tadi sederhana, penjelasannya adalah karena sudah dilakukan 2 kali. Saya yakin kalau kita 10 kali lakukan ini, kita juga bisa cepat. Jangan-jangan bisa lebih cepat pada saat membaca huruf. Ya. Jadi, kuncinya adalah bagaimana membangun kebiasaan. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, apakah yang kita sudah lakukan? Apa yang sudah kita lakukan untuk berubah? Dalam hal ini mengembangkan diri menjadi lebih baik. Ya. Jadi ada satu gambar sini, siswa-siswa bisa lihat ini airnya berwarna apa? Kopi. Kopi ya, berwarna apa? Hitam. Hitam ya, hitam pekat ya. Nah, bagaimana cara mengubah air yang hitam pekat ini menjadi jernih? Ayo, tanpa dikeluarkan airnya. Ada yang bisa bantu jawab atau merespon? Ini jawabannya. Ada bayangan? Gimana caranya? Tanpa dibuang. Tapi bagaimana Ibu Hilang? Itu diapain ya? Diisi air Ya, diisi airnya warna apa? putih. Air bersih ya, warna bening ya. Kalau warna putih susu Ibu Hilang. Bening. Air bening ya. Oke, air putih itu sebenarnya air warna susu kan warna putih ya. Ini air bening ya. Jadi kita bisa lihat ya airnya. Kalau kita mau mengganti air hitam ini tanpa air itu dituang, tapi kita siram dengan air yang bening ya. Kalau kita siram terus bisa seperti yang di bawah. Setuju ya? Jadi mudah-mudahan bisa menangkap maksud dari gambar ini. Jadi sama, kalau di dalam pikiran kita, di isi pikiran bawah sadar dia itu kita ingin bersihkan atau kita ingin ganti, atau dengan warna ganti dengan warna air yang lain silakan ya. Itu kita dari luar masukkan dengan warna yang kita kehendaki, dan itu perlu banyak ya, konsisten terus menerus. Jadi yang di dalam itu nanti dia bisa keluar. Ya. Jadi ini tentu satu contoh saja ya. Jadi ini secara fisika, secara bentuk fisik kita bisa lihat. Nah, ini yang saya maksudkan siswa-siswa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dalam salah satu ajaran Master Cheng Yen, beliau menyampaikan ya, ada yang namanya 4 usaha benar. Ya, jadi ini mengutip dari buku 37 faktor pencerahan. Ya. Memang salah satu ajaran yang disampaikan Buddha ya. Jadi pada saat saya merefer nama Buddha, saya ulangi sekali lagi, bukan hal yang dogmatis ya, bukan hal yang keimanan, tapi sesuatu hal yang bisa digali, dieksplorasi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya ini, contohnya adalah teks ini ya. Jadi ini tentu kita sangat setuju, tidak ada yang, saya yakin tidak ada yang menolak, tidak ada yang keberatan ya. Karena itu saya berani tampilkan. Jadi salah satu 37 faktor untuk mencapai pencerahan. Pencerahan sekali lagi dimaknai adalah bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu dengan jernih, dengan apa adanya ya. Jadi cerah itu tidak ada kabut, tidak ada noda, tidak ada kotoran. Kita bisa melihat dengan jernih apa adanya. Jadi salah satu di dalam 37 faktor tersebut ada namanya 4 usaha benar. Ya. Jadi apakah usaha kita sudah benar dalam hidup, dalam kehidupan seharian? Parameternya atau ukurannya adalah ini. Apakah kita sudah menghentikan keburukan yang sudah timbul dalam kehidupan kita? Kedua, kalau keburukan itu belum timbul, apakah kita bisa mencegahnya? Ya. Jadi menghentikan dan mencegah. Ya, ini menarik ya. Yang kedua, untuk hal yang buruk, itu yang tadi ya. Yang pertama adalah untuk hal yang buruk, apakah kita sudah hentikan? Dan kedua, apakah kita bisa mencegah yang belum muncul? Kemudian terkait dengan kebiasaan baik atau kebaikan, apakah kita bisa bangkitkan yang belum timbul? Ya. Dan kalau yang sudah ada, apakah kita bisa kembangkan? Ya.
Bapak Ibu, siswa-siswi sekalian, tentu akan sangat indah ya kalau setiap dari diri kita, lingkungan keluarga kita, lingkungan rumah kita, lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan negara kita, lingkungan dunia ini, dan alam semesta, kalau masing-masing bisa mencamkan hal ini, berusaha tentu kehidupan kita akan jauh-jauh lebih baik. Ya, tapi daripada berpikir jauh bagaimana supaya mengubah dunia, paling baik adalah mengubah diri sendiri. Ya, ada satu pepatah yang bagus ya. Sebelum kita mengubah dunia, kita harus mengubah diri kita sendiri dulu. Nah, untuk itu saya ingin mengajak siswa-siswi melihat bagaimana secara teknis bisa lakukan itu. Ya, pertama semua berawal dari pikiran. Ini sudah beberapa kali kita sudah sampaikan, sudah sharing buat Bapak Ibu siswa-siswi yang ada di aktif sebagai relawan suci maupun di komunitas spiritual maupun pengembangan diri lainnya, kita sepakat pikiran memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Pikiran adalah hasil yang diproduksi oleh organ tubuh kita yang bernama otak. Ya, saya ingin mengajak siswa-siswi melihat otak itu sebenarnya terdiri dari saraf-saraf, ya, jembatan-jembatan. Jadi kalau kita lihat itu jembatan yang sebelah kanan itu kan ada lingkaran itu, ada yang garisnya tebal, ya ada yang tipis, ya. Jadi sebenarnya itu menggambarkan kalau yang tebal itu sudah dilakukan, sudah sering hubungan itu sudah sering dibangun, ya. Jadi dia menjadi semakin tebal. Jadi itu menggambarkan kebiasaan-kebiasaan kita. Titik-titik kuning yang cerah itu adalah titik-titik neuron, ya, sel-sel otak. Jadi bagaimana satu titik terhubung dengan yang lain. Ya. Jadi kalau yang tipis itu ada kemungkinan ini kebiasaan perilaku atau ucapan yang baru dibangun. Jadi dia masih tipis. Ya. Tapi lama-lama setiap hari dilakukan, dia akan semakin tebal. Kalau setiap hari berkata baik, dia akan semakin lama semakin tebal. Demikian pula kalau berkata buruk, ya, atau berkata yang negatif. Nah, dari pikiran ini muncul tindakan. Jadi segala sesuatu muncul dari pikiran. Saya mau makan itu, rasanya enak. Dari pikiran dulu kan, mata melihat makanan. Wah, kayaknya enak. Akhirnya tindakannya dimakan, ya kan? Kemudian dari tindakan ini, setiap kali melihat makanan enak itu diambil makan enak. Ya, jadilah kebiasaan. Ya. Sama ya, bukan hanya makanan, perilaku juga kebiasaan membaca buku, kebiasaan merokok, kebiasaan marah-marah ya, atau kebiasaan buka handphone ya, itu adalah kebiasaan. Lama-lama dari kebiasaan ini membentuk yang namanya karakter ya. Jadi karakter ini yang konon katanya itu yang menentukan nasib seseorang. Kalau saya mendefinisikan nasib itu adalah realita atau kenyataan yang harus kita terima ya. Jadi saya tidak membahas dari sisi teologi, dari sisi keagamaan, dari sisi ketuhanan, bukan ya, dari sisi manusia. Jadi kalau dilihat dari ujung pangkalnya, berarti pikiran itulah yang menentukan nasib kita, yang menentukan kenyataan kita. Kalau kita memiliki pikiran baik, tindakannya otomatis baik, kebiasaan yang dibentuk tentu baik, dan akhirnya menjadi karakter. Jadi satu tindakan belum menjadi kebiasaan. Ya, mungkin satu tindakan, dua tindakan, tiga tindakan, 10 tindakan, 100 tindakan, dia menjadi satu kebiasaan. Satu kebiasaan belum tentu menjadi karakter. Ya, dia akan menjadi mungkin kumpulan dari satu kebiasaan, dua kebiasaan, tiga kebiasaan, itu akhirnya menjadi karakter. Ya, dan karakter inilah yang membuat nasib. Sederhana. Ya, kalau orang punya karakter malas atau tidak mau belajar, ya nasibnya mungkin ya kurang baik ya. Jadi kalau kita balik di sini adalah kalau kita ingin memiliki nasib baik, kita perlu membangun karakter yang baik. Kalau kita ingin memiliki karakter yang baik, kita tentu perlu membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dari yang kecil. Ya, sekarang ada buku namanya Atomic Habits. Ya, kebiasaan yang paling kecil. Atom itu adalah satu sel yang paling kecil di dalam tubuh manusia maupun elemen-elemen makhluk hidup lainnya. Ya, bahkan benda mati juga ada atom. Ya, jadi ada kebiasaan dari yang paling kecil. Dan untuk bisa memiliki kebiasaan baik, kita perlu membangun tindakan yang baik. Dan tadi kita tahu, untuk bisa memiliki tindakan yang baik, kita perlu memiliki pikiran yang baik.
Jadi ujung-ujungnya adalah kembali ke pikiran. Kalau bicara pikiran, kita tahu ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, ya. Nah, ini sudah pernah kita bahas dulu. Jadi pikiran bawah sadar. Ini sedikit ya terakhir ya, Bapak Ibu siswa-siswi sekalian. Jadi saya ingin mengajak buat yang belum pernah, mungkin ini satu pengalaman yang mungkin bermanfaat. Yang sudah pernah, ini bisa jadi menguatkan ya pengetahuannya, dan nanti bisa dibagikan ya kepada anggota keluarga kita. Jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan otak manusia? Apa yang terjadi dengan diri kita pada saat kita lahir? Begitu kita keluar dari rahim ibu kita, otak kita itu sudah ada yang namanya primitif area. Ya, jadi ada bagian di otak yang mengatur sistem imun kita. Terus sistem fungsi-fungsi tubuh kita otomatis. Kita bernapas, jantung berdetak, itu ada di sana, di dalam otak itu sudah diatur. Ya, bagaimana kita menjaga keselamatan hidup itu juga tahu. Ya, jadi kalau bayi melihat api atau merasakan bahaya, dia bisa menangis. Yaitu sistem pertahanan, survival, ya, pertahanan hidup. Nah, pada saat lahir ada namanya area di dalam otak itu namanya modern memory area. Ini kosong, ya, seperti kita beli beli komputer, seperti kita beli handphone, itu belum ada isinya. Ya, jadi tergantung kita mau isi apa. Nah, inilah dua bagian inilah yang kita sebut pikiran bawah sadar. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian. Jadi, begitu seorang manusia lahir dari rahim ibunya, pikiran bawah sadarnya sudah aktif. Ya. Ini bisa dicatat ya. Jadi bahkan ditemukan dalam praktek-praktek kami sebagai hipnoterapis, pikiran bawah sadar itu sudah ada pada saat seorang janin ya, sesosok janin itu ada di perut ibunya pada saat usia 3 bulan, 4 bulan. Ya. Jadi buat ibu-ibu yang hamil, yang sedang mengandung bayi, hati-hati apa yang dipikirkan, apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Ya. Karena si bayi di dalam kandungan tersebut sangat mungkin sudah bisa merekam. Dan itu menjadi program hidup. Nah, begitu dia sudah muncul, nah ini ya, ini tambahan lagi. Jadi pikiran bawah sadar itulah kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan itu ditanamkan, ya. Jadi kepribadian itu dibentuk di sana. Jadi usia-usia 1 sampai 3 tahun itu adalah makanya orang sering bilang di dunia kedokteran masa-masa golden time, ya. Golden time untuk pertumbuhan fisik dan sesungguhnya otak dan pikiran. Ya. Baru setelah 3 tahun pikiran sadar itu muncul. Ya, pikiran sadar ini seperti filter. Nah, buat teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ada di sesi-sesi seperti ini, kenapa kita penting melatih kesadaran? Karena kita melatih yang bagian kuning ini, ya, supaya apa? Bagian birunya itu diisi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ya. Jadi dengan pikiran sadar ini itu benteng pertahanan kita kuat. Nah, demikian. Ibu Bapak sekalian, sampai di sini dulu presentasinya. Jadi saya ingin kembali mengaitkan bahwa latihan-latihan meditasi, latihan-latihan kesadaran, menjaga kesadaran itu sangat demikian penting buat kita semuanya, ya. Khususnya kalau yang bagi sudah berjodoh dengan pikiran, bagaimana menjaga pikiran sadar supaya bisa memiliki pikiran bawah sadar yang sehat, yang sejahtera, yang bahagia. Ini sangat berguna, ya. Jadi teknik-teknik silakan sesuaikan dengan kesesuaian waktu, ciri khas dan kondisi kita masing-masing. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Silakan kalau masih ada waktu atau diskusi pertanyaan kita bisa lakukan saat ini. Demikian Ibu Wileng. Terima kasih. Terima kasih, Sesung Agus. Menarik sekali ya. Hari ini di samping kita diingatkan kembali mengenai pikiran, ada banyak hal yang benar-benar membuka pikiran kita, membuka pengetahuan kita lebih mendalam ya, lebih mengerti mengenai diri kita. Masing-masing tentunya punya
pengenalan diri yang lebih ya dengan presentasi dari Sesiung Agus ya, di mana kita harus sabar, sering sadar, sampai kita berusaha untuk sadar setiap saat, diantaranya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya. Mungkin kalau yang signalnya kurang bagus bisa lewat chatting, ya. Atau kalau yang signalnya cukup bagus bisa langsung bertanya. Cecilike mungkin, Cecil Mary. Enggak dulu, Bu. Belum. Oke. Sesiung Yakob. Sesiung Yakob belum pernah dengar Sesiung Agus ya, baru kali ini pertama ya. Sudah sering dengar, sudah 3 kali sama ini. Oh, udah 3 kali ya. Gimana, ada yang tanya? Belum ada, sementara belum ada. Belum ya. Oke. Cecil Mary. Ibu Saning. Belum, Bu Wileng masih dipikir, masih jauh nih pikirannya. Masih apa? Mencerna ya. Iya. Oke. Cecil Felita. Ini deh saya mau nanya, kalau semisal satu kebiasaan ini sudah menjadi ini ya, udah lama gitu. Terus kalau mau mengubahnya lagi biar jadi kebiasaan yang lebih baik, itu bagaimana ya caranya? Oke, baik. Saya langsung jawab ya Ibu bilang ya. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Felita. Jadi sebenarnya jawabannya saya sudah ada di sini. Saya sebentar ini. Jadi ada beberapa cara. Ini pertanyaan bagus. Ada beberapa cara agar kita bisa mengubah kebiasaan buruk tersebut ya. Ini kuncinya, Ibu Felita. Jadi berdasarkan dari pikiran bawah sadar kita itu perlu diubah. Jadi kita bisa lakukan 5 cara ini. Ya. Yang pertama adalah informasi dari figur otoritas. Figur otoritas di sini adalah orang yang kita hormatin, orang yang kita anggap sebagai pemimpin. Orang tua kita, guru kita, pemimpin di organisasi sosial, ya, di perusahaan kita, pimpinan-pimpinan kita, ya. Jadi apa yang disampaikan mereka itu tentu sangat berpengaruh kepada kita. Misalnya ada kebiasaan merokok, ya. Kalau pimpinan di perusahaan kita ada orang tua kita bilang jangan merokok itu tidak bagus, ya, merusak kesehatan dan sebagainya. Kalau kita hormatin itu, kita mungkin sangat mempertimbangkan. Kemudian adalah intensitas emosi yang tinggi. Nah, ini biasanya kita sentuh dulu hatinya dalam bahasa sehari-hari. Ya. Jadi untuk bisa mengubah orang yang mungkin memiliki kebiasaan buruk, kita tidak bisa hanya marah-marah. Ya, kita tidak bisa hanya menghukum. Ya, biasanya yang lebih efektif adalah kita sentuh emosinya. Ya. Kita membuat hati dia terenyuh atau terharu. Ini yang saya melihat banyak sekali terjadi di Seci. Ya, relawan-relawan itu mereka terharu melihat penderitaan. Melihat bagaimana Mas Secenian membimbing mengasihi makhluk-makhluk yang menderita. Pada saat emosi itu muncul, emosi positif itu muncul, dia keinginan untuk berubah itu besar. Jadi kalau kita ingin mencoba membantu orang keluar dari kebiasaan buruknya, kita sentuh emosinya dulu. Ya. Yang ketiga adalah ini yang paling sering dilakukan Ibu Felita, ya, dan dan teman-teman Bapak Ibu lain, repetisi, diulang terus. Ya, konon ada rumus 1 sama dengan 21. Ada yang 1 sama dengan 30. Tapi apapun itu jumlahnya, pokoknya kalau kita ingin berusaha, kita ulang terus. Ya. Misalnya kalau kita mau olahraga ya. Betul, misalnya olahraga. Ya. Jadi gerakan-gerakan olahraga atau kebiasaan berolahraga itu harus diulang.
biasanya 1, 2, 3 kali, 4 kali itu masih lemas, malas dan sebagainya. Ya, kalau kita udah tembus 21 kali atau 30 kali, katanya udah menjadi satu kebiasaan baru. Yang keempat adalah identifikasi. Ya, jadi ini dalam bahasa sehari-harinya adalah lingkungan. Kalau kita mau berubah, kita butuh juga mendapatkan lingkungan yang mendukung. Kalau orang yang mau berhenti merokok, tapi di sekelilingnya setiap saat di kantor, di rumah, orang-orang yang merokok, bisa nggak dia berubah? Bisa, tapi mungkin sangat berat perjuangannya. Ya, jadi tapi kalau dia ada di lingkungan yang tidak perokok, dia akan lebih cepat. Ya. Misalnya kalau di Seci, kegiatan itu tidak boleh merokok kan. Lama-lama kalau dia sering berkegiatan, otomatis itu akan putus kebiasaan itu. Ya. Dan yang terakhir, salah satu yang sering digunakan adalah relaksasi pikiran, kondisi hipnosis. Ya, jadi ini yang di sesi-sesi ini yang kita sering diajak untuk lakukan. Ya, seperti tadi saya sampaikan, kalau pikiran kita rileks, kita bisa melihat dengan jernih, kesadaran kita bisa kuat, kita akan dengan cepat mengubah kebiasaan kita. Jadi kalau menjawab pertanyaan Ibu Velita tadi, bagaimana mengubah kalau yang sudah terlanjur jadi kebiasaan? Nomor 1, kita punya niat tidak? Ya, jadi niat itu segala-galanya. Kalau kita sudah mau niat punya berubah, kita bisa pakai 5 cara ini. Ini teknisnya nih. Kita dengarkan konten-konten yang bagus. Cari konten-konten di YouTube, atau yang suka Instagram, atau suka TikTok, atau Twitter, ya, atau dengar radio, atau lihat TV, itu yang bagus-bagus. Ya. Kemudian kita bangun diri kita ke hal-hal yang membangun keterharuan kita yang positif. Kemudian kita lakukan terus perubahan-perubahan yang baik. Kita juga masukkan ke dalam diri kita, ke lingkungan-lingkungan kita yang baik. Kita juga setiap malam mungkin atau setiap pagi, terserah ya, waktu masing-masing kita lakukan meditasi mindfulness, ya, berkesadaran, lama-lama dia akan lebih cepat. Demikian Ibu Velita, mudah-mudahan bermanfaat. Kanan sejauh. Ada lagi yang mau tanya atau mau sharing? Mungkin Ibu Shirley. Oke. Widodo. Belum ada Bu, saya udah jelas tadi yang jelasin sama Pak Agus. Oke. Suci Ami. Suci Liliana. Maaf Ibu, belum bisa sharing. Iya, baru menyimak saja S1, S2, S3. Terus kita akan berusaha berlatih. Kayaknya itu aja kita mesti pegangin ya, Bu Ami. Kayaknya itu aja mesti kita pegangin ya. Ya. Anan Ibu, selamat malam. Oke. Kalau nggak ada lagi yang mau tanya, Sesung Agus ada yang mau ditambahkan? Saya rasa tidak ada. Ibu Heleng, saya bilang rasanya cukup ya. Jadi kita hanya untuk mengingatkan sesering mungkin kita saling mengingatkan ya untuk terus berlatih metode apapun yang cocok, kita terus menjaga kesadaran kita ya. Jadi dengan sekali lagi kalau saya makin mengerucut dengan pikiran sadar yang sehat, kita bisa memiliki pikiran bawah sadar yang sangat bernilai buat kita. Demikian. Terima kasih. Sorry Sesio mau nanya. Ya. Itu semisalkan kalau untuk hipnosis, relaksasi itu apakah bisa dilakukan sendiri, misalkan ke anak gitu? Apakah bisa dilakukan sendiri sih, atau harus ketemu profesional atau bagaimana? Sangat bisa secara Velita ya. Jadi kondisi relaksasi hipnosis itu bukan hanya bisa dilakukan oleh profesional. Sebenarnya sesiun CC ini kalau yang punya anak, punya cucu, itu sesiun CC adalah hipnoterapis. Guru-guru adalah hipnoterapis. Pimpinan-pimpinan perusahaan buat anak-anak anggota-anggota mereka, bawahan mereka adalah hipnoterapis. Nah, kondisi rileks itu bukan hanya meditasi, ya. Kalau anak kita lagi nonton film yang bikin mereka ketawa, seru, itu kondisi rileks, Velita. Ya. Jadi pada saat anak-anak kita, misalnya suka lagi nonton film, membuat mereka happy,
kita duduk di sebelah kanannya. Biasanya pendekatannya adalah pakai telinga kanan. Kita masukin program-program, ya. Jadi pada saat mereka happy, mereka terharu, mungkin dapat makanan yang mereka suka. Nah, kita bisa rangkul, kita bisa sampaikan di telinga kuping kanannya, di telinga kanannya, sampaikan hal-hal yang baik. Kamu itu anaknya rajin. Kamu itu bisa lebih rajin loh. Kamu itu bisa kurangin main handphone, ya. Kamu itu bisa apapun yang kita ingin program. Tapi ingat ya, repetisi. Jadi kita pakai kombinasi tadi, emosi positifnya kita bangun, dia happy, dia merasa relax, itu masuk. Jadi sekali lagi, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, di sini kita semua saya yakin adalah hipnoterapis. Ya. Jadi kita gunakan kemampuan pengetahuan kita ini, daya pengaruh kita itu untuk lingkungan kita. Dan tentu bisa kepada diri sendiri. Ya, kita juga bisa menerapi, menghipnosis diri kita sendiri. Sampaikan saja, kan seperti self-talk kan. Agus, kamu pasti bisa. Kamu bisa lebih baik, kamu bisa lebih sabar, kamu bisa lebih rajin. Sampaikan terus-menerus. Tapi dalam kondisi rileks ya. Mudah-mudahan lebih jelas, Cevalita. Iya kan, Sisyong. Ini berarti tidak ada batasan usia ya, Sisyong ya? Berapapun Tidak ada, bisa ya? Tidak ada. Apalagi seorang ibu ke anaknya itu luar biasa. Ya. Jadi hati-hati buat para ibu karena getarannya itu bahkan tanpa lisan pun ibaratnya itu terpancar. Ya, saya pernah mengalami membantu, bukan saya dan teman-teman saya dan Pak guru saya ya. Jadi ada orang yang menderita, anak remaja yang menderita, masih mengompol ya, enuresis ya, pada usia 8 tahun. Ya. Jadi gejala mengompol di usia 8 tahun itu kan tidak lazim lagi ya. Nah, biasanya ngompol itu salah satu gejala atau simptom rasa cemas yang berlebih. Ya, jadi yang dilakukan adalah singkatnya adalah anak itu tidak menjalani proses terapi, ya, proses hipnoterapi di kursi pada umumnya. Yang menjalankan justru ibunya, karena setelah dijelaskan, ibunya introspeksi. Ternyata saya ini yang mengalami rasa cemas yang berlebih. Jadi ibu itu yang menjalani proses hipnoterapi. Ibunya dibantu untuk mengatasi rasa cemas berlebih. Setelah dinetralisir, singkat cerita, itu berdampak langsung ke anaknya. Jadi anaknya tanpa intervensi langsung, anaknya itu udah nggak ngompol. Itulah peran seorang ibu, ya. Jadi buat para ibu itu dampaknya ke anak-anak itu sangat luar biasa. Iya, kan Sisyong. Selamat berjuang ya. Jadi Sisyong Agus, kalau tadi dari sharingnya Sisyong Agus, memang kita mesti start dengan diri kita sendiri ya. Ya, start untuk introspeksi apakah kita selalu bisa maintain keadaan yang tenang, rileks, kemudian juga dengan pikiran sadar yang sering-sering sadar, kemudian juga mengembangkan pikiran bawah sadar yang baik, sekaligus juga menambah pikiran bawah sadar yang baik juga gitu kan. Betul. Sehingga jadi mungkin sesudah itu seperti Cevalita kali ya, baru kita bisa membantu apakah anak-anak kita, sekeliling kita, dan sebagainya ya. Betul. Semuanya dimulai dari diri kita. Dimulai dari diri kita ya. Kali kita terobsesi dengan keinginan. Ya. Betul. Ya. Jadi yang sering terjadi kita punya keinginan mulia kan, mengubah dunia, ya kan? Tapi kalau mau mengubah dunia itu kita mulai dari mengubah diri sendiri dulu. Bagus. Ya, Bu Saning. Iya, itu yang katanya sadar setiap saat, sering sadar, terus baru sabar ya. Jadi bukan sebetulnya dari pertama, kedua, ketiga ya. Maksudnya dari harus sering, mungkin harus sadar setiap saat, sering sadar ya.
Oh. Baru bisa lebih sabar lagi ya saya rasa. Oh, bukan. Sabar dulu. Jadi justru kita harus sabar dulu, melatih kesabaran. Tapi kan sewaktu itu begini, orang kan sering terpengaruh sama keadaan di luar ya, seperti Master bilang kan, jangan sampai terpengaruh sama keadaan di luar gitu. Mungkin misalkan saya lagi bicara sama Pak Agus, tapi sebetulnya nggak ada masalah, cuman karena saya ada di keling saya sebelumnya atau ininya ada apa, akibatnya saya kesabarannya itu lupa, udah hilang. Ya. Nah, itu yang agak susah. Jadi ini kayak telur atau ayam ya. Tapi ya, kalau saya ambil dari sudut pandangnya begini, supaya kita bisa sadar setiap saat kita harus berlatih. Jadi sebelum kita masuk ke dalam kondisi yang mungkin menguji kesadaran kita harus sabar latihan. Jadi kalau kita dalam kondisi yang nyaman ya, makanya Master kan juga sering ingatkan kita ya, pada saat kita dalam kondisi yang beruntung lah, penuh berkah. Nah, disitulah kita sebenarnya waktu kita melatih diri. Dan untuk melatih diri itu butuh kesabaran. Kalau dengan kita sabar berlatih, otomatis nanti perlahan-lahan bawah sadar kita itu akan terlatih untuk sering sadar. Setelah itu baru mungkin kita bisa sadar setiap saat. Nah, kalau tadi Ibu, saya bukan tidak setuju ya dengan Ibu Saning ya. Saya setuju. Paling bagus ya sadar setiap saat. Tapi bagaimana untuk mencapai sana? Tentu dasarnya kita latihan terus. Latihan tentu akan sangat bagus pada saat kita tidak menghadapi tekanan. Ya. Kalau orangnya bisa tahan menghadapi tekanan, tentu akan bagus. Latihan dia semakin kuat. Tapi biasanya dilatih dengan yang hal-hal yang lebih sederhana dulu. Dan biasanya itu butuh kesabaran. Itu sih Bu Saning sudut pandangnya. Ya. Sering-sering saya pikir ada, kalau ya bukannya sombong ya, cuman dulu sering banyak lawandang, lu sih terlalu sabar orangnya. Tapi saya rasa belakangan saya suatu kalau pas lagi misalkan di acara kanku gitu, ya, kita ada masalah apa nih penting nih, atau ada yang nanya gini-gini, sekali tunggu ya 2 kali. Nah, karena kita yang fokus ini belum selesai, itu udah langsung oktavnya udah langsung naik atau berapa oktav dah tuh. Nah, itu untuk mengendalikannya itu nggak gampang itu. Betul. Ya itu kesabaran. Kalau kesabarannya Suci kan tadi pasang 3 kali kan. Dia pasang programnya. Kali ini saya pengen tambah 6 kali. Kan memang kan Master bilang sabar itu adalah salah satu bentuk pelatihan tertinggi kan. Saya lupa kata-kata persisnya. Ada beberapa referensi bilang itu. Nggak gitu gampang ya. Ya balik lagi kayak apa, untuk ini diri sendiri ya, kita masih manusia biasa. Betul. Makanya kita beruntung kan pada saat kita lahir jadi manusia ini, manusia biasa, kita terus saling mengingatkan. Oh, kalau saya juga sama hari ini aja sekarang pada saat saya sharing ini, bagian diri saya yang muncul adalah bagian diri yang berusaha mempraktekkan kesabaran kan. Tapi kalau nanti abis ini saya ketemu anak saya, mungkin ada hal-hal yang ini ya, saya juga tinggi juga Ibu Saning. Bagian diri lain yang ini kan. Ya tugas saya ada melatih, oh ya pada saat mungkin melihat nggak disiplin, barang ditaruh sembarangan dan sebagainya, oh ya sadar. Ini lagi marah, ini lagi melihat ini, oh ya sadar. Ya butuh kesabaran. Ya, justru untuk mengingatkan sadar. Nah, itu suatu mungkin teman berapa, bukan lebih kecil daripada detik ya, itu akan susah. Betul. Nah, ada teori yang menarik, katanya pakai teori, saya lupa 6 atau 3 detik, tolong koreksi bagi yang pernah baca, teori granat ya. Kalau granat itu tahu ya granat ya, kalau dibuka pelatuknya, dia kan nggak langsung meledak, benar nggak? Dia ada berapa saat makanya dilempar baru dia meledak. Nah, ada yang pakai teori itu. Jadi pada saat kita marah, kita ingat, tahan dulu, jangan meledak dulu.
biasanya 3-6 detik itu kita begitu sadar. Kalau yang sudah terlatih dan sabar melatih, 3 detik, 6 detik, 3 atau 6 saya lupa. Itu akan menjadi waktu berharga buat kita. Oh ya, ini gue lagi marah, mulut dijaga dulu, tangan dijaga, udah main di nafas. Kalau dia terlatih, nggak jadi meledak gitu. Ya, Minimal ledakannya itu jadi nggak besar. Makanya di sesi-sesi ini kan Pak Hengki mengajarkan kita kan fokus ke rasa sakit ataupun rasa marah dan sebagainya. Banyak teknik. Oke, Kan An. Ya, Tahu Kan kapan baru benar-benar bisanya. ya ini perjuangan usaha kita bersama sebagai manusia. Makanya kalau ada komunitas kan kita semangat kan, ada saling mengingatkan. Oke. Sama mungkin itu kali ya, Suci Saneng, yang tadi Sesyung Agus bilang, supaya kita punya nasib baik, ya kita dahului dengan selalu secara sadar mengumpulkan pikiran kita yang baik. Lalu nanti akan terjadi tindakan yang baik. Dari tindakan yang baik tadi akan menjadi kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik akan membentuk karakter yang baik dan akhirnya menjadi nasib yang baik. Jadi kalau nasib kita udah baik, segala yang kita ketemui kan semua yang getarannya baik. Jadi mungkin kita kombinasi sama itu kali ya, Sesyung Agus ya. Betul, iya, bisa juga. Jadi proses-proses untuk membentuk nasib yang baik kan dimulai dari karakter. Semuanya ujung-ujungnya dari pikiran. Dan kita beruntung sebenarnya kalau yang di Sici ya, kan ada guru kita teladannya Master Chen Yan, dia memberikan contoh. Kalau manusia kan seringkali kita mencari contoh teladan. Nah, Master Chen Yan itu menjadi teladan yang sangat baik ya. Dalam kondisi apapun beliau berusaha tenang. Iya. Master Chen Yan kan teladan cinta kasih itu juga memberikan satu inspirasi bahwa oh iya saya juga ingin menjadi teladan yang baik gitu loh. Ini juga satu hal yang satu aspirasi yang bisa kita punya ya. Betul. Kalau kita ingin menjadi teladan yang baik, tentu kita juga akan mulai dari segala sesuatu pikiran dan sebagainya yang baik ya. Betul. Dan mencegah kita untuk keluar dari hal yang baik. Betul. Oke, teman-teman. Masih ada yang mau sharing? Kalau tidak, kita sudahi sampai jam 20.23 ya. Terima kasih sekali kepada Sesyung Agus dengan penyampaiannya hari ini yang sangat baik. Juga kepada Sesyung Hema yang mensupport dan teman-teman semua yang hadir di acara ini. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih Ibu Hileng, terima kasih Aduh, Bapak Ibu Hileng, sekalian. Sesyung Agus. Terima kasih Sehat selalu. Ibu Sesyung, Ibu Berlatih. Hileng, Hema. Terima kasih. Pamit ya Ibu. Semuanya, Kan Sesyung Suci semuanya.